Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Faruk akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang 6M, tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu 6M. 6M sendiri adalah satu paket upaya yang tidak dapat dipisahkan untuk memutus rantai penularan COVID-19. 6M ini sendiri mulai diterapkan di Indonesia sejak PPKM pada minggu-minggu lalu ini. Sebelumnya, pemerintah sendiri menganjurkan 3M, dan untuk sekarang meningkat menjadi 6M karena peningkatan penderita COVID-19 di Indonesia ini yang semakin banyak, dan COVID-19 sendiri memiliki varian-varian terbaru yang lebih dari COVID-19 yang sebelumnya. Dan 6M sendiri itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, memakai masker dengan benar, dan yang kedua, menjaga kebersihan tangan, dan yang ketiga, menjaga jarak, dan yang keempat, mengurangi mobilitas, dan yang kelima, menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup, dan yang keenam sendiri, menjauhi kerumunan. Dan yang pertama ialah memakai masker. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunanya yang salah. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib memakai masker karena apabila kita tidak menggunakan masker pada masa pandemi seperti ini, kita akan mudah tertular atau terinfeksi penyakit COVID-19 sendiri, karena penyebaran atau penularan penyakit COVID-19 ini melalui droplet atau percikan air liur si penderita. Dan dalam memakai masker ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan diri kita sudah mencuci tangan sebelum kita menggunakan masker. Dan yang kedua, jika Anda menggunakan masker bedah, pastikan sisi luar adalah yang berwarna hijau dan sisi dalam yang berwarna putih. Dan yang ketiga, pasang tali masker dengan benar. Jika perlu, tali masker itu diikat. Ikat bagian atas terlebih dahulu, lalu kemudian kita ikat bagian bawahnya. Dan yang keempat, tutup hidung hingga tidak ada menyisakan lubang. Dan yang kelima sendiri, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Dan yang keenam, lekukan strip logam mengikuti lekukan. Lekukan strip ini yang berada di tengah-tengah pada masker medis. Dan yang ketujuh, hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Dan yang kedelapan, apabila kita telah memakai masker, kita harus membuang masker tersebut ke tempat sampah, karena jangka waktu pemakaian masker medis sendiri itu berada pada sekitar 3-4 jam. Masker medis sendiri bersifat hanya untuk sekali pakai. Dan ada beberapa jenis masker yang telah direkomendasikan oleh Kemenkes RI. Yang pertama ialah masker kain, dan yang kedua ialah masker bedah. Yang ketiga ialah N95. Dan masker kain sendiri adalah masker kain
digunakan ketika harus berpergian ke luar rumah, misalnya saat harus bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Dan masker bedah jika sedang sakit, Anda lebih disarankan menggunakan masker dengan ketiga fungsi tersebut karena efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 ini. Dan masker N95, masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tetapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Masker N95 ini, jika kita gunakan sehari-hari, akan terasa sesak karena bahan yang digunakan dalam N95 ini cukup tebal. Maka sebaiknya jika untuk keseharian kita lebih baik menggunakan masker bedah ataupun masker kain. Dan yang kedua ialah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih sebagai bagian dari ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Dan tujuan untuk mencuci tangan sendiri ialah memutus rantai transmisi atau penyebaran mikroorganisme, kuman atau bakteri dari virus melalui mencuci tangan. Dan dalam mencuci tangan kita memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik atau hand rub dengan air mengalir dan sabun antiseptik hand wash. Rumah sakit sendiri akan menyediakan kedua ini di sekitar ruangan pelayanan pasien secara merata. Dan yang kedua, hand rub dilakukan selama 20-30 detik, sedangkan hand wash 40-60 detik. Ketika kita telah melakukan hand rub sebanyak 5 kali, sebaiknya kita selingi 1 kali untuk hand wash. Dan 6 langkah mencuci tangan sendiri. Yang pertama, kita ratakan dengan kedua telapak tangan cairan hand rub atau sabun antiseptik, dan kedua, kita gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Dan yang ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Dan yang keempat, punggung jari tangan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Dan yang kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Dan yang terakhir, gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak kiri dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, ada di leaflet di tengah PPT ini. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Andi Pangestu. Monggo dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Menjaga jarak memiliki tujuan yaitu untuk memutus rantai persebaran virus COVID-19, menghindari cipratan air yang keluar dari mulut penderita. Berikut penerapan social distancing. Yang pertama, kerja dari rumah. Yang kedua, belajar di rumah bagi siswa sekolah dan mahasiswa. Yang ketiga, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukannya secara online lewat konferensi video atau telekonferensi. Yang keempat, yaitu tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan ya cukup melalui video call.
Berikutnya yaitu mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah meski sehat dan tidak ada gejala penyakit. Belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Kemudian istirahat cukup, walaupun bekerja dari rumah, tapi istirahat dan tidur jadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Tidur malam yang cukup akan membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun. Menjaga pola makanan sehat. Makanan siap saji dan makanan instan memang menggoda. Namun, di waktu seperti ini, ada baiknya jika perbanyak konsumsi makanan bergizi, seimbang dengan sayur dan buah-buahan vitamin. Yang selanjutnya yaitu menjauhi kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi COVID bisa semakin tinggi. Kemudian, apa sudah jelas? Alhamdulillah semua sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan atau apa, atau tambahan atau sanggahan, nggak apa-apa, monggo. Izin masuk pemateri. Enggak, monggo. Mau tanya, gimana menurut sampean para pemateri itu mengenai vaksin? Kan banyak isu vaksin itu. Nah, katanya itu kalau sudah vaksin itu banyak orang yang meninggal. Nah, itu emang dari efek vaksin apa emang sudah takdirnya? Baik, terima kasih sebelumnya. Tapi kan vaksin sekarang itu kayak kan ada dua variasi, Astra sama apa gitu ya, tidak salah. Nah, itu perbedaannya apa? Ya, mungkin saya bisa menjawab pertanyaannya Mbaknya. Perbedaan yang paling mendasar dari vaksin AstraZeneca dan Sinovac ya kandungannya, Kak. Vaksin Sinovac menggunakan virus tidak aktif, sedangkan yang vaksin Astra menggunakan vektor adenovirus syncytial. Ya mungkin itu aja sih dari kandungannya yang berbeda seperti itu, Kak. Apa efek sampingnya sama? Untuk efek sampingnya sendiri
berbeda, Kak. Namanya juga kandungannya berbeda kan. Yang pertama, virusnya udah tidak aktif atau virusnya udah mati. Jadi ya virusnya nggak nyerang apa-apa di dalam tubuh kita. Kemudian kalau yang satunya lagi yang vaksin apa ya? Yang Astra itu kan menggunakan vektor adenovirus simplex. Ya mungkin itu yang memberikan efek samping kayaknya sakit gitu. Nah, oke, terima kasih atas jawabannya. Iya, Kak. Sama-sama. Kuisnya udah diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat takut untuk vaksin. Nah, tetapi kan bagaimana cara, saya sendiri kan juga dari kesehatan gitu Pak. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita agar bisa mengajak mereka atau mereka itu sampai tidak takut. Karena menurut mereka vaksin itu bisa apa ya, kayak bikin orang meninggal, vaksin itu bisa bikin orang lemah dan lain-lain. Terima kasih. Baik, Kak. Tapi orang-orang itu banyak apa ya, gampang terprovokasi Kak. Kayak di TikTok viral-viral gitu itu langsung apa ya, kayak gak percaya. Terus kayak di TV ada orang vaksin langsung lumpuh gitu Kak. Jadi orang-orang kebanyakan orang desa itu gak percaya gitu Kak sama vaksin itu sendiri.
Ya balik lagi yang katanya barusan. Meskipun kita dari tenaga kesehatan, kita hanya mengedukasi mereka, bukan mengajak mereka, bukan memaksa mereka buat mereka vaksin atau apa gitu. Jadi ya menurut mereka benar ya benar. Ya atas keyakinan sendiri gitu dah pokoknya. Kalau mereka nggak yakin, ya gimana lagi? Mau dipaksa gimana juga gak bakalan bisa. Gitu. Ya mungkin begitulah. Terima kasih. Ya, sama-sama.